pertama yang ingin saya sampaikan adalah beras ini bukan hanya sekedar komoditi perdagangan, tetapi juga memiliki aspek dimensi sosial budaya termasuk juga komoditi yang memiliki bobot politik yang sangat besar dan penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, keputusan impor ini harus dipahami oleh publik, itu dulu pertama. Nah, jadi harus dipahami oleh publik. Yang kedua, kami menyampaikan ada potensi maladministrasi. Jadi bukan sudah ada maladministrasi, akan tetapi potensi maladministrasi yang akan membuat kami masuk untuk melihat lebih dalam lagi sebetulnya problemnya apa. Nah, mengapa ada potensi maladministrasi? Tentunya ini ada pertimbangannya. Yang pertama, eloknya sebuah rapat ketika ini rakortas, dan ini sudah dibuat keputusan, kan harus solid, harus kompak. Negara ini dibuat dalam rangka pelayanan publik gitu. Nah, kalau semua institusi sudah memutuskan, nah ini kan harus solid. Saya melihat Dirut Bulog teriak-teriak, Kementerian Pertanian menolak. Bahkan DPR Komisi 4 sama Komisi 6 masuk di dalam itu memanggil berbagai macam kementerian menyatakan menolak. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, jangan-jangan ada beberapa indikator-indikator yang ini tidak dibahas di dalam rakortas, yang akhirnya membuat keputusan ini tidak prudent dan menimbulkan polemik. Ini kan kasihan kalau seandainya polemik ini menjadi bulan-bulanan terus dan akhirnya Menteri Perdagangan menjadi terhakimi seperti ini. Nah, sehingga kami tergerak ingin melihat sebetulnya ada nggak sih atau bagaimana mekanisme rakortas selama ini gitu kan. Nah, apakah memang ada indikator apa yang memang diperlukan agar keputusan impor ini menjadi prudent gitu kan. Nah, akhirnya kami barulah melihat ke data-data teknis. Sebetulnya indikator apa sih yang diperlukan agar sebuah bangsa itu boleh impor atau tidak? Yang jelas berarti indikator produksi, indikator stok bulog, indikator harga, indikator stok beras ataupun gabah yang ada di rantai supply chains. Dan kami melihat semua indikator ini saat ini tidak ada masalah meskipun di Bulog ada pengurangan ataupun juga posisi stok beras itu di bawah 1 juta ton. Tetapi kami melihat dengan posisi Bulog saat ini, posisi stok gabah sebesar itu tidak ada masalah. Nah, tapi jangan lupa selain indikator produksi dan harga, juga kita harus melihat indikator-indikator lainnya. Contoh apa? Misalnya, prediksi terhadap musim. Kemarin kita mengalami alhamdulillah musim kemarau basah dan La Nina. Sehingga hujan lebih banyak, lebih panjang dan akhirnya masa produksi tanam, masa tanam lebih panjang. Nanti ke depan ini di tahun 2021 bagaimana? Terus ada faktor lain misalnya, bagaimana ada nggak pengaruh dengan pergerakan harga-harga dunia? Cina saat ini misalnya sudah mengimpor gandum dan jagung 400 kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya. Ada apa ini misalnya kan gitu. Amerika mengalami kekeringan yang luar biasa sehingga ekspor gandum itu sekarang importir gandum bukan lagi mereka tetapi Rusia gitu kan. Nah, apakah seperti itu? Nah, intinya semua data-data ini harus dibuka, harus prudent, evidence ini harus disampaikan dan dibahas di dalam rakortas sehingga jelas keputusan kepada impor, keputusan itu impor atau tidak. Nah, karena kami tidak melihat ada indikator ini, akhirnya kami melihat ada potensi maladministrasi dalam penentuan keputusan impor atau tidak. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.